Oke, terima kasih. Saya tadi menangkap itu bahwa di sholat khauf saja tadi ya, itu orang dalam tanda petik dipaksa untuk jamaah. Artinya jamaah itu begitu penting gitu loh. Kondisi sholat ditakut saja, di situ itu masih mementingkan untuk jamaah itu. Jadi saya nangkapnya di sana, sehingga kita tidak boleh gampang untuk meninggalkan jamaah itu. Itu saya yang menangkap pesan dia hari ini. Apakah betul, monggo di? Saya sepakat dengan Pak Ismadi. Ya, jadi jamaah itu fadilahnya 25 derajat di dalam hadis Bukhari. 27 derajat di dalam hadis Imam Muslim. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 25 darajah wa fi riwayatin bi 27 darajah. Coba jangan bayangkan ya, jadi salat berjamaah itu, nah hitung-hitungan matematikanya, jenengan salat duhur ping 17. Iki sekedar untuk logika ya, logikanya. Salat dhewean duhur ping 17. Itu sama dengan salat berjamaah cuma sekali. Kalau orang berpikir bisnis, milih sing ndi kira-kira? Di dalam ayat Al-Quran, hubungan kita dengan Allah itu sebagian dipakai transaksi bisnis. Ya, hubungan kita dengan Allah itu dalam bahasa Al-Quran salah satu ayat itu memakai istilah transaksi bisnis. Kita penjual baik jasa ataupun barang, Allah pembeli. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang beriman. Jadi penjualnya orang beriman, penyedia jasa dan barangnya itu orang-orang beriman. Allah memposisikan sebagai pembeli. Innallaha ashtara, Allah membeli minal mu'minina dari orang-orang beriman itu anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka. Jiwa itu jasa kita, produk jasa, ya kan? Harta itu ya produk barang. Bi anna lahumul jannah, dengan harga surga. Nah, gitu kan. Mudah dibayangkan. Allah pembeli, kita penyedia jasa dan barang, transaksinya bukan dolar, surga. Gitu. Nah, dalam teori bisnis, kalau seorang penyedia jasa itu bisa membuat pelanggannya itu nyaman, puas, wah itu biasanya punya bonus-bonus, gitu kan? Nah, kalau kita sudah bisa apa yang dimaui Allah, maunya Allah itu bisa kita penuhi, insya Allah itu. Makanya Nabi itu meminta kita untuk memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah itu salah satu fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan kualitas salat wajib kita. Di antara fungsinya itu. Jadi Allah mengatakan pada malaikat, kalau dia orang sudah salat gitu kan, sudah salat 5 waktu. Sekarang lihatlah pada salat sunnahnya. Nah, maka salat sunnahnya kata Allah kepada malaikat, itu bisa untuk menutupi kekurangan salat fardunya. Kita nggak salatnya nggak khusyuk, salatnya baru takbir langsung kemana-mana, baru salam kait eling salat. Itu kan macam-macam. Kadang mungkin kita waktu bingung ngentut gak ngentut, iya banyak lah kira-kira salat yang membuat salat kita mungkin nggak sempurna, apalagi salat sendirian, cepet-cepetan, nggak tumakninah. Nah, salat sunnah itu berfungsi untuk salah satunya menutupi kekurang sempurnaan salat fardu. Saya sepakat dengan Pak Ismadi, jadi makanya problem kita itu adalah ya, kita hanya baru level mengamankan salat jamaah kita sendiri. Kita ini belum ngajak-ngajak yang lain-lain. Nah itu masalahnya. Betapa kasihan sebenarnya. Kalau dari ibaratnya wong sugih dhewe ngono lho. Kenapa kita nggak ngajak orang juga sukses? Makanya itulah yang kemudian dilakukan sama Masjid Jogokarian itu. Jadi yang nggak ke masjid itu diundang dengan kartu undangan yang leks. Safri buat undangan Pak Safri. Undangannya kemudian diundang ketika habis adzan untuk ke masjid. Nanti disiapkan
prasmanan, mantap. Jadi beberapa masjid kayak di Jogarta itu membuat trik-trik lah, membuat kira-kira usaha-usaha yang bisa membuat orang menarik ke masjid. Sehingga masjid betul-betul menjadi sentral. Itu ya kayaknya kita juga butuh inspirasi yang lain gimana ya. Jamaah kita ini masih segini. Ya. Kalau di Jogarta siapa yang pernah ke sana itu subuhnya sama dengan Jumatan. Jadi sudah memang ya macam-macam orang awalnya memang pinginnya pokoknya untuk beras ngono. Ada beasiswa itu motivasi awal bisa aja manusiawi. Tapi kemudian dilakukan bimbingan, ada pengajian, sentuhan, ya dapat beasiswanya, yang miskin-miskin dapat berasnya, ya, tapi juga dapat sholatnya, gitu loh. Nah ini masih ada kan ya kita ini ya saudara-saudara kita Muslim, tapi sama sekali belum pernah ke masjid. Aku tanggung jawab siapa ya? Ya bareng-bareng lah. Nah gitu ya. Ini juga penting ini. Ya, jangan. Nah, makanya kira-kira apa yang bisa kita lakukan buat orang itu nyaman ke masjid? Nah, nggak kekeran tapi seneng dinyamankan kayaknya. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya lah ya. Terakhir mungkin untuk menguatkan yang sampaikan Pak Ismati, masih ingat ya kisah tentang Abdullah ibnu Ummi Maktum? Masih ingat ya? Abdullah ibnu Maktum, seorang sahabat yang menjadi sebab turunnya surat Abasa wa Tawalla itu. Ini orang buta, Pak. Buta, nggak bisa melihat. Dikisahkan di dalam riwayat yang panjang itu, beliau seorang yang buta, tidak bisa melihat, tidak ada yang memandunya kalau berangkat ke masjid. Kemudian suasana dalam hadis itu dikatakan kalau malam itu gelap dan memungkinkan juga ada binatang buas. Datang kepada Nabi bertanya, wahai Nabi, kalau kami dengar adzan, ya, bolehkah kami tidak mendatangi panggilan adzan itu? Yang bertanya ini orang yang buta. Minta izin kepada Nabi, boleh enggak untuk kemudian tidak mendatangi panggilan adzan sholat berjamaah? Kalau yang ditanya jenengan kira-kira ya apa jawabannya? Aku dewe juga gak tahu masjid kadang. Aku dewe kadang-kadang nang masjid ya. Nabi diam waktu itu. Ya mungkin kalau pakai pendekatan psikologi ya ono kasihane ya apa sing takok kaya ngono ya masuk piye meneh ya kira-kira begitu ya suasana batin beliau. Nabi diam. Nah, si Abdullah ibn Maktum sampai mengulangi pertanyaan 3 kali. Kanjeng Nabi angsal mboten. Tapi sik meneng ya angsal mboten ya. Angsal mboten gitu. Kok Nabi belum kersa jawab? Nah, karena Nabi belum menjawab, wah ini mungkin perasaan si Abdullah Maktum, wah Nabi kurang kersa, ya wis lah. Pamit. Ya, pamit mau kembali. Nah, ketika kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum itu berbalik, ya berbalik Allah mau pamit meninggalkan pertanyaan itu karena tidak dijawab. Nabi kemudian mengatakan, ya Abdullah, idza sami'tan nida fa'ajib. Nah, bayangkan ya, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, baru kemudian Allah turunkan jawaban kepada Nabi untuk menjawab pertanyaan itu. Karena Nabi kan nggak pernah menjawab berdasarkan hawa nafsunya, tapi Nabi selalu menjawab berdasarkan wahyu dari Allah. Ya Abdullah, idza sami'tan nida fa'ajib. Wahai Abdullah, kalau kamu dengarkan panggilan adzan itu, kadang disebut dalam bahasa Nabi adzan, kadang disebut an-nida. An-nida itu panggilan. Yang dimaksud adalah adzan. Kalau kamu dengar panggilan itu, maka datangilah panggilan itu. Tapi sekalian, ini orang yang buta. Nah, banyak di antara kita ini kadang-kadang orang yang buta juga, buta hatinya. Ya. Sehat, nang-nang ku lo siap. Tempat wisata dirancang sebulan sebelumnya ke wisata, biaya berapapun nggak apa-apa ya. Tapi kita ke tempatnya Gusti Allah, ke surganya Allah,
wisata yang Allah siapkan tuh kenapa kok kemudian berat gitu ya? Ya emang ada setan di situ. Ojo rono ngapain ini kok ngerepot-ngerepoti ae. Iki dhuwit kerja iki ojo ya. Nah, saya kira ini satu pertanyaan penting terutama buat kita. Nah, dan terutama untuk laki-laki. Ya, terutama untuk laki-laki salat berjamaah. Kalau untuk ibu-ibu beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Karena itu Ibu sekalian, ya ketika kita bisa mengkondisikan kita lebih ideal, ya mari kita usahakan. Ya. Tapi ketika memang ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan, ya itu faktor lain. Ya, itu. Yang penting sholat kita jangan sampai terbengkelai dan jangan sampai kemudian kita menggampangkan. Kalau pertanyaan secara fikihnya apakah sah sholat sendirian? Sah. Ya, bukan nggak sah, tapi eman-eman. Ya, kita kehilangan afdoliyah yang sangat luar biasa. Saya kira begitu, Pak Ismati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup, ya?